Jadi gimana caranya ini si bola biar turun dari atas secara random, terus dia ke bawah menyentuh ujung ini, menyentuh ujung bagian paling bawah, kemudian dia balik ke atas. Oke. Nah, ayo Beatrix, sebentar Mister. Oke. Kita tunggu. Masih 702. Kita tunggu sampai 705. Semoga bisa bergabung semuanya. Kita santai-santai dulu. Kita review dulu. Yang kemarin udah kita pelajari dikit-dikit. Biar enggak terlalu lupa. Udah siap Beatrix? Halo Beatrix. Aduh, Beatrix unstable connection nih. Apakah ada masalah di sana Beatrix koneksinya? Gak bisa open mic ya? Kalau di sini ada notifikasi merah soalnya. Oke, sepertinya ada masalah koneksi nih. Oke, yang lain aja coba ya. Nicholas, gimana Nicholas? Bisakah mendikte Mister apa yang harus kita ambil dulu? Gimana kita mau ngebuat random dari atas, dia turunnya ke bawah sampai ujung, dia balik ke atas. Aduh, sebentar semua. Ada apa ini? Apakah masih problem sama teknisnya? Teknis jaringan di sana aman semuanya? Oh ya, sekalian coba ini ya, coba masuk ke course-nya. Dicek apakah course-nya udah hidup semua apa enggak. Kalau masih abu-abu coba di refresh. Tadi udah Mister coba reset sebelum masuk. Udah Mister open semuanya. Oke. Beatrix sama Nicholas masih sebentar. Oke, Fatih. Di sana aman. Gimana Fatih? Can you help me? Bisa bantu Mister? Gimana caranya ini? Bolanya ini bisa bergerak, turun. Oke, gimana Ibu Fatih? Oke, itu dulu apa namanya? Pakai yang repeat infinite. Oke, sebelum masuk ke situ apa dulu nih? Event yang mau dipakai apa dulu? Kan kita harus setting event dulu kan? Event yang dipakai apa dulu, Fatih? Kita berurutan ya sekuensinya. Yang mana? Infinite. Langsung ke control infinite. Ke ini. Oke. Iya. Terus lagi. Habis Yang itu di motion apa ya yang bikin turun itu? Di motion yang bikin turun apa yo? Change ganti Y. Yes. By. Oke. Pasang di dalam apa di luar? Di dalam. Dalam rubber. Oke. Terus? Kurang berapa ya? Minus tar. Random position nanti dulu ya. Change Y by berapa minus dulu ini? Minus berapa? Mau di settingnya kalau dari Fatih? 5 deh. Minus 5. Oke. Terus? Terus apa ya? Yang apa tuh? Nah, ini kalau dicoba ya, kita coba Random dulu. position itu. Nah, ini udah benar nih turunnya. Nah, random posisinya ditaruh di mana? Random position di sini ya, pick random ya maksudnya. Oke, Mister ambil. Terus habis itu apa lagi? Oh, yang change X by itu. Yang change X by ini. Nah. Terus yang pick randomnya dimasukin ke change X-nya. Oke, di sini. Ya, terus. Terus? Itu tulis pick randomnya apa ya, lupa.
randomnya ini berapa nih? Randomnya angka berapa sampai berapa? Kalau tadi Mister mintanya ini nanti randomnya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di ujung kanan, di ujung kiri, di tengah, dan seterusnya. Oke, selamat malam Resi, selamat bergabung. Kita lagi review dulu nih, review tipis-tipis yang kemarin. Oke, sekarang Mister mau tanya dulu. Paham. Yang mau Fatih bentuk ini adalah algoritma apa sih? Yang ini yang pakai change egg by bagian sequential program apa yang mau dibentuk? Kalau ini tadi kan udah turunnya udah oke nih. Udah bener. Sekarang yang mau dibentuk dengan pick random ini apanya sama Fatih? Buat itu apa? Buat di bagian jatuhnya di mana gitu. Maksudnya mulai dari jatuhnya gini ya. Posisi awalnya tadi dia di atas kiri atau tengah atau kanan gitu ya. Oke. Kalau itu yang diinginkan oleh Fatih bukan change egg. Change egg itu merubah X dengan suatu bilangan tertentu. Dia jatuhnya nanti akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Oh, jadi set X ya. Set X. Nah, kalau set X dia akan Good night, Mister. Oke, selamat malam, good night. Selamat bergabung Javier. Kalau pakai set X, nanti yang akan di set hanya di bagian X-nya. Y-nya nggak akan berubah. Jadi ketika nanti ini ada di bawah, ada di bawah sini nih misalnya. Kemudian set X nanti dia akan bergerak randomnya itu di bawah. Dia nggak akan ke atas. Jadi kita perlu kombinasi dari keduanya, Fatih. Nggak hanya set X dan bukan change. Mister, aku masuknya nomor berapa? Oh, ini masih freestyle. Jadi kita masih nge-review yang kemarin aja, Javier. Tadi suara Javier kan ya? Oke. Ini masih belum masuk ke course. Jadi Mister tadi nanya, ada ya pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Mister yang mau nanya nih. Nih ada masukan dari Nicholas. When start click forever satu go to. Nah, ini baru. Jadi kita gunakan go to X seperti yang disampaikan di Nicholas tuh. Jadi pertama kita ambil ini, kita setting dulu nih posisi dari si bolanya. Tidak menggunakan change X atau set X, tapi pakai go to XY-nya. Kemudian sama Nicholas tadi di pick random X-nya. Karena kita akan ngerakin ini ya, si bolanya. Random X inget ya, minus 240 sampai 240. Jadi udah bener nih Nicholas nih 240. Kemudian Y-nya kita taruh yang di atas ini berarti berapa tadi? Kalau Nicholas 100 boleh. Yang penting ada di atas ya. Posisinya ada di atas. Boleh dimentokin ke sini. Kita lihat ini 176 atau di 100 juga boleh. Kalau 100 posisinya di sini. Nah, di sini boleh, nggak ada masalah. Yang penting nanti dia balik lagi ke posisi awal atasnya ya, tergantung kebutuhan. Nah, kalau Mister pengennya dia di ujung sini, ambil aja Mister nih 173. 170. Jadi nanti kalau ini diklik, lihat pergerakannya. Kan? Dia bergeraknya di atas, X-nya random. Jadi udah bener tuh, Nicholas untuk posisi pertama, inisiasi awal. Kemudian repeat until touching edge. Change Y by minus 10. Yes, good. Nicholas menggunakan algoritma implementasi code-nya, maksudnya ya. Repeat until. Jadi ulangi sampai dia menyentuh edge. Karena tadi Mister udah jelas posisinya kondisionalnya adalah kita menyentuh edge di bawah di ujung sini ya. Di tepi, kemudian dia balik ke atas. Nah, jadi dia nanti bisa menggunakan repeat until. Jadi kalau ini tadi versi Nicholas implement code-nya change Y by minus 10. Jadi dia selama dia bergerak ke bawah, kalau ini tadi kan minus 5 ya, minus 10, minus 5 nggak ada masalah. Ini misalnya nah minus 10 ya. Ini kondisionalnya adalah sampai dia menyentuh edge. Touching-nya ini kita buat edge. Oke. Kemudian satu lagi tadi terakhir. Nah, jangan lupa dia balik lagi ke atas. Go to X, pakai go to XY, pick random tadi. Jadi ini kita pakai lagi. Nah, seperti ini. Nanti dia bergeraknya sebentar. Oh ya, ini ganti Mister 100 ya.
Kan Mister menyampaikan harus sampai ke bawah ya. Oke, nah ini. Nah, dia turunkan ke bawah kan. Nah, tinggal nanti sesuai kebutuhan kita kan. Mau di repeat forever atau mau seperti apa. Misalnya pakai 3 kali dia jatuh pakai variabel, atau repeat forever tinggal masukkan repeat forever kontrolnya di sini. Tapi secara algoritma pokoknya kita udah dapat polanya. Jadi nanti dia tinggal muncul semuanya seperti ini. Nah, oke ya, kebayang ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nice, thank you semuanya. Wah, mantap nih. Masih pada ingat berarti ya. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan. Oke, waduh udah 7:12 gak berasa. Oke, sekarang udah Adis, Patrick, Fatih, Javier, Armada. Oke, udah lumayan banyak. Thank you Nicholas, thank you Fatih udah bekerja sama tadi untuk menyelesaikan apa yang Mister tanyakan. Dan untuk yang lainnya semoga bisa sedikit mereview lagi ya apa yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang Mister akan mencoba masuk ke dalam presentasi Mister terkait dengan materi kita selanjutnya. Oke. Materi kita hari ini kita akan bahas mengenai area koordinat. Jadi kalau kemarin kita masih ngobrolin terkait dengan ujung kanan kiri gitu ya, ujung atas ujung bawah. Sekarang kita coba lebih luas lagi. Jadi area koordinat itu X dan Y kita akan coba jelajahi. Nah, sebelum masuk ke situ seperti biasa di tinjauan ini kita akan coba merefer atau mereview terkait dengan logika-logika yang udah kita pelajari. Jadi misalnya ada 2 orang nih, ada orang jujur dan orang satunya lagi yang merah adalah pembohong. Nah, di sini nanti ada dialek yang kalau dia berkata blue itu artinya iya. Nah, ini semacam kayak permainan logika aja. Nah, jadi tadi ingat ya, yang biru itu adalah jujur, yang merah adalah bohong. Jadi ketika mereka bilang blue, yang terjadi adalah ketika dia ngomong orang jujur ya betul-betul iya. Tapi ketika dia berbohong berarti dia terjadi negasi atau terjadi berlawanan arti. Artinya seperti itu ya gampangannya ya. Berlawanan arti. Ingat kita udah belajar apa? Not. Nah, itulah contoh dari not yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi nanti ketika dia dikatakan iya berarti jawabannya malah tidak. Tapi kalau dikatakan tidak berarti jawabannya malah iya. Jadi kebalikan, istilahnya kayak gitu. Jadi yang kemarin itu kita mengenal dengan assignment sama dengan itu artinya sesuai dengan apa yang kita utarakan. Tapi kalau dia ternyata dibuat negasi atau not, dia adalah berlawanan artinya. Nah, yang kedua terkait dengan kombinasi antara true or false. Nah, ingat di sini true or false itu bisa kita combine dengan menggunakan or atau satunya lagi and. Ketika dia or, konsep yang harus kita pegang adalah satu aja dia bernilai true. Ketika ini misalnya kanan true, bawahnya yang kirinya false, maka dia akan bernilai true. Tapi kalau dua-duanya bernilai false, maka baru dia nilainya akan bernilai false. Nah, ini sebagai contoh rangkuman terkait dengan kriteria logik yang harus kita pahami bersama. Baik kiri ataupun kanan ya, misalnya true yang kiri, yang kanan false, dia hasilnya juga akan true. Tapi kalau dia dua-duanya false, baru dia menghasilkan nilai false. Berbeda dengan yang satunya lagi terkait dengan yang and. Nah, ini tadi analoginya ketika sama orang yang jujur sama orang bohong tadi ya. Ketika orang jujur ini berkata jujur, tadi kan asumsinya berarti apa yang dia katakan adalah sesuai dengan apa yang diinginkan dia. Kalau iya, ya iya. Tapi kalau yang berbohong, dia artinya berlawanan. Ketika dia ngomong blub, artinya berarti bukan blub. Atau dia tidak, artinya dia berbohong kan. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan menggunakan and coba. Nah, kalau and kondisinya berbeda dengan yang namanya or. Kalau or tadi dikatakan dua-duanya false baru dia nanti nilai akhirnya adalah false. Nah, kalau and ini satu aja yang false, kanan atau kiri, maka dia akan menghasilkan conditional statementnya bernilai false. Gimana dia kalau mau jadi true? Dua-duanya harus benar. Nah, kalau yang tadi or itu kalau ingin jadi salah, dua-duanya harus salah. Sekarang kalau dia ingin jadi benar, dua-duanya harus benar karena pakai and. Jadi dua-duanya harus bernilai betul. Jadi tidak boleh satu aja bernilai betul, satu aja bernilai salah, maka dia akan jadi salah. Nah, itu konsep yang ketiga yang harus kita pahami dan kita pegang tuh.
kalau kita ketemu yang namanya conditional statement. Conditional statement ada banyak ya. Ini tadi adalah hasil dari pengujian suatu nilai. Contohnya apa pengujian nilai? Misalnya, Y lebih besar daripada 3. Y dari karakternya si sprite tadi ya misalnya. Kemudian kita geser tuh Y-nya sebesar 4. Nah, kalau dia dikatakan Y lebih besar daripada 3, berarti kondisi pergeseran sprite ini sudah memasuki conditional statement ini dan akan dieksekusi kondisi program yang ada di dalam conditional statement. Jadi nanti aplikasinya seperti itu ke dalam program. Kita melihat apakah ini bernilai salah atau benar dengan menguji statement yang kita buat dalam suatu code conditional statement. Bisa if then else, kemudian repeat until. Itu untilnya itu kita bisa buat juga suatu kondisi ya. Until seperti apa? False atau true. Kalau true berarti dia stop. Tapi kalau true selama dia masih belum menyentuh, misalnya menyentuh age, berarti benar ya, berarti dia kerjakan. Tapi kalau udah menyentuh age, stop, lanjutkan kode berikutnya. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Nicholas yang bagian ini. Oke, nah ini ya, saat dia udah menyentuh age, sebelum dia menyentuh age dia kondisinya true. Tapi saat dia menyentuh age, berarti dia udah kondisinya sudah terpenuhi alias false, jadi nggak perlu lagi mengeksekusi change Y by minus 10-nya. Dia langsung ke program selanjutnya atau block code selanjutnya. Oke, jadi kira-kira bayangan untuk true, false, dan sebagainya itu adalah seperti ini. Kemudian apalagi? Setelah itu, oke ini yang N masih ya. Jadi ini untuk rangkuman terkait dengan posisi dari true, kombinasi true dan false-nya ya untuk N. Oke, nah terakhir terkait dengan beberapa kombinasi ketika kita mau membuat not di bagian and atau or-nya. Nah, kalau kita lihat di sini baut, mur, satunya lagi baut dan mur. Kalau ini kita buat jadi berlawanan, untuk yang pertama baut mungkin udah jelas, bukan baut atau not baut. Mur bukan mur. Gimana kalau baut dan mur? Ini agak unik. Kalau untuk bukan baut dan bukan, kalimatnya gini ya, bukan A dan B, ada dalam kurungnya. Ketika dia mau dipecah atau dibuka, itu menjadi atau. Bukan A atau bukan B. Bayangannya kayak gini. Kalau isinya itu baut sama mur, jadi kalau adik-adik susah membayangkan dengan kalimat ini, bayangkan aja bendanya. Ada kotak isinya baut sama mur. Kalau dia dikatakan bukan baut dan mur, berarti dalamnya itu bukan baut dan bukan mur kan? Harus salah dalamnya ketika dia dikatakan itu. Kondisi salah tadi apa? Kalau untuk or itu harus dua-duanya. Oke, good. Resi udah pernah dipelajarin ya. Bagi yang udah dipelajarin mungkin enak nih, tinggal ngikutin. Tadi kalau isinya dalamnya itu pisang, bener karena bukan A atau bukan B, dua-duanya false. Jadi nilainya false, betul. Tapi kalau ini ternyata dikasih dan bukan A atau bukan B. Sementara murnya itu ada di dalam. Padahal tadi kita state tidak ada mur dan tidak ada atau tidak ada si baut di dalam itu. Berarti ada yang salah dengan si kotak itu. Nah, jadi bayangannya kita membayangkan bendanya. Kalau bingung dengan kalimatnya, kita bayangkan dengan bendanya. Nah, jadi kalau di aturan logik matematik itu seperti ini. Jadi kalau dikasihkan not, dannya itu akan dikeluarkan menjadi atau. Bukan A atau bukan B. Sedikit unik, tapi akan seiring dengan berjalan waktu adik-adik akan lebih paham lagi kalau kita udah coba ngoding dan sebagainya. Oke, ini yang terkait dengan tabulasinya tadi ya, ketika orang jujur, kemudian ketika pembohong dan orang jujur itu bersatu, nanti hasilnya seperti apa kalau di N, kalau di OR seperti apa. Ingat ya, OR itu dia akan bernilai true, satu aja dia benar maka dia true. Tapi kalau yang N satu aja salah, maka dianggap semuanya salah. Nah, ini rangkuman yang tadi ya, yang ada anak panahnya tadi, sekarang kita buat menjadi tabel. Nah, sekarang kita akan coba lanjut dengan mencoba untuk mengeksplorasi lagi terkait dengan area koordinat. Jadi hari ini kita akan coba memprogram untuk memeriksa posisi dengan menggunakan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Dikombinasikan atau nanti kita pakai satu persatu. Tergantung nanti dari soalnya seperti apa bagusnya.
Kemudian cara memprogram situasi kalah ketika spread jatuh di bawah suatu batasan. Nah, ini karena nanti berhubungan dengan sumbu koordinat tadi ya. Kita menggunakan range. Kalau kemarin kita masih range-nya itu satu titik aja, kemudian kita random pergerakan X-nya, misalnya Y-nya satu titik, tapi kita nggak pakai range si Y-nya. Nah, sekarang nanti kita akan coba menggunakan range-nya. Nah, ini dia contohnya. Ketika ada suatu game platform yang dia itu misalnya di sini yang bagian merah ini ada tanah misalnya gitu ya, anggaplah tanah. Kemudian dia lompat ke bawah yang nggak ada tanahnya, harusnya dia kalau udah di bawah 170 minus 170 dia harusnya kan selesai ya gamenya, game over. Nah, itulah nanti akan kita coba program di sini dengan menggunakan suatu range, operator range, yaitu lebih kecil atau mungkin lebih besar, nggak lagi pakai sama dengan. Jadi lebih fleksibel lagi dan lebih jangkauannya lebih panjang. Begitu pula yang X juga sama, bisa juga dibuat range dengan menggunakan posisi X, kalau tadi posisi Y. Nah, untuk kondisi kondisi maksimumnya masih sama. X dan Y itu kalau X minus 240 sampai 240, kalau Y plus minus 180. Nah, pemasangannya seperti ini. Kalau dia ada dua posisi, misalnya ini ada platform ya di sini ya. Terlihat di sini ada platform. Kemudian di sini kita mau buat misalnya nih ada kejutan di sini, musuh tiba-tiba datang misalnya. Dengan menggunakan posisi ketika dia udah lebih besar dari 230 dan posisinya Y-nya itu adalah 0 atau nempel ya, berarti ya di garis 240 ini ya. Berarti nanti musuhnya akan muncul tiba-tiba dari atas. Sret. Nah, seperti itu bisa. Atau mungkin jebakan yang lain bisa juga kita setting seperti ini kondisinya. Jadi hanya di range ini aja si musuh itu atau jebakan yang kita set akan muncul. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam platformnya supaya lebih kebayang lagi bagaimana cara eksplorasi terkait dengan koordinatnya. Coba teman-teman masuk, adik-adik semuanya ya, masuk ke sini ke bagian course-nya. Ini dia. Masuk ke bagian nomor 4, logika bener. Logika di lesson 4 ya, lesson 4 nomor 11. Nah, nanti diklik akan muncul seperti ini. Scratch area koordinat ya kalau judulnya. Oke. Nah, seperti ini. Coba Mister, ada yang bertanya? Oke, tadi serius. Oke, yang lainnya coba screencast biar Mister tahu apakah semuanya sudah berhasil kebuka. Adis, Beatrix, Fatih, Armada, Nicholas, dan Resi. Coba screencast. Apakah sudah berhasil kebuka semuanya? Ada yang masih belum bisa kebuka? Oke, nice. Kita bisa buka ya. Oke, yang nanti ternyata belum bisa kebuka langsung raise hand ya supaya Mister tahu yang seperti apa nanti munculnya. Apakah masih abu-abu atau seperti apa gitu ya. Nah, di nomor 1 ini kita akan mencoba untuk memprogram seperti yang ada di contoh ini ya. Oke, ketika dia mulai dijalankan, dia akan langsung turun ke arah batu warna abu-abu ini. Dia bisa lompat pakai pakai pencet tombol arrow atas ya. Dan dia pas waktu lompat juga bisa digerakkan kanan kiri ya. Nah, ini. Tuh, bisa digerakkan kanan kiri. Ini kenapa kok bisa digerakkan kanan kiri? Karena kita menggunakan 2 double forever. Jadi ini bisa juga langsung jadi kalau dengan menggunakan double forever gini, kontrol dengan jamnya bisa bergerak atau bisa aktif secara bersamaan. Berbeda dengan kalau ini kita gabung kayak gini ya. Ini nanti kalau dia jam ya nanti nggak bisa kanan kiri juga. Jadi kita gunakan seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk yang automatic checknya ya. Nanti kita akan coba bahas terkait dengan ini di materi level selanjutnya. Kayaknya nanti ada kita akan mencoba berlatih membuat jam, control, gravity, dan loss-nya. Nah, sekarang kita masuk ke loss-nya. Sesuai dengan automatic checknya. Penempatan awalnya dulu. Oke. Atur posisi awal sprite frame. Nah, posisi awal kita gunakan yang bendera hijau ya. Yang bendera hijaunya ada 2. Nah, Mister coba yang bagian kiri dulu ya. Yang udah ketentuan di sini adalah pergi ke X-90 dan 73. Sesuaikan ya. Ini 73.
dan minus 190. Oke, selanjutnya baru kita menuju ke yang lain. Ini Sprite Frank terjebak di rawa. Ini. Oh, ini ya ketentuannya. Ketentuannya Y positionnya adalah lebih kecil daripada minus 130. Jadi range ini yang nanti akan menjadi dia munculin kalimat seperti yang ada di contoh sini. Nah, kalau di sini contohnya apa kalimatnya tadi ya? Saya terjebak di rawa gitu ya. Berarti ini ya, saya terjebak di rawa. Berarti nanti kita buat sesuai dengan apa yang ada di sini, lebih kecil dari minus 130. Lebih kecil itu yang ini ya. Lebih kecil, ini semoga bisa terlihat. Minus 130. Kemudian kita buat dia apa tadi? Untuk bagian ini berarti Y-nya kan garis vertikalnya dia di bawah minus 130. Kita ambil Y position. Oke. Sekarang kita coba running. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, tadi kalau yang jam tadi misalnya kita taruh di sini. Kalau tadi ada yang ketinggalan, kita coba jam di sini. Nah, dia masih bisa bergerak. Dia jamnya rada aneh ya. Nah, jadi makanya di sini nanti dibuat double forever supaya pergerakannya nanti bisa berjalan dengan beriringan. Sekarang kita coba cek. Apakah sudah berhasil? Yes. Jadi sudah berhasil ya. Jadi eksplorasi kita terkait dengan range-nya untuk Y sudah aman. Sudah aman semua ya? Oke, sekarang kayaknya udah aman semua nih. Masih sederhana. Masih cukup sederhana. Jadi kita lanjut ke yang nomor 2. Oke. Di nomor 2 ini kita mengelilingi tembok. Maksudnya ini. Sprite Andi tidak berjalan di atas tembok. Maksudnya dia ketika nih, nah ini ya, udah mentok nih. Jadi dia nggak bisa ke atas lagi nih. Kan biasanya dia bisa jalan sampai ke atas gitu ya kalau nggak kita batasin ya. Nah ini cuman dia bisa maju, batasnya cuman sampai di area basketnya saja. Bener-bener area basket dia udah nggak bisa lagi ke atas. Kalau teman-teman bisa coba, ada yang bisa coba, dia nggak bisa maju lagi, mundur lagi ke belakang sampai tembus ke bagian area basketnya. Nah caranya gimana? Ini ada ketentuannya. Ketika tidak berjalan. Oke. Selesaikan kode yang dipicu ketika Anda menekan tombol panah atas. Berarti kita cari dulu tombol panah atas mana? Ini ya, tombol panah atas. Jika tombol panah atas ditekan tetapi koordinatnya lebih besar daripada 25, oke ini udah ditentukan, maka dia buat Y-nya berlawanan arah. Yes. Kebayang ya logikanya ya. Jadi ketika dia pencet ke atas, harusnya kan dia bergerak gini. Dia bisa kan? Nah dia ketika dia pencet ke atas, harusnya dia tuh nggak boleh bisa terus sampai ke atas ini, tapi dia berhenti di ring basketnya saja. Bagaimana kalau bagaimana cara dia biar bisa berhenti di ring basket? Kita buat change Y-nya, ini kan ini kan 5 ya, ke atas ya. Kita buat berlawanan arah sehingga nanti kalau 5 minus 5 hasilnya 0. Artinya change Y by-nya itu udah nggak ada lagi perubahan karena 0. Ya kan? Kebayang ya? Jadi saling menghilangkan. Satunya lagi dia pencet 5, satunya lagi dibilang kalau dia di bawah lebih kecil ya, lebih besar ya, lebih besar daripada 25, maka dia dikasih minus 5. Nah, itulah gunanya. Jadi di bagian up arrow-nya kita tambahkan conditional statement. Di sini. Kemudian untuk operatornya kita buat yang lebih besar ya, lebih besar daripada 25 dengan menggunakan conditional statementnya punyanya Y. Ini kita copy, kita buang yang ini, change Y-nya kita buat berlawanan arah sehingga nanti seakan-akan seperti dia nggak ada perubahan pergerakan apapun. 0, 5 minus 5 ya kan, jadinya 0. Nah sekarang kita coba apakah dia berhasil. Oke. Nah ya berhasil ya. Ini udah nggak bisa jalan lagi nih. Ini Mister pencet atas nih. Udah nggak bisa lagi ke atas lagi. Dia berhenti sampai ke minus 20.
Y-nya sama dengan 25. Kalau teman-teman lihat di sini itu 25. Ketika Mister pencet atas lagi, dia udah nggak bisa. Jadi dia ditahan di Y-nya sama dengan 25. Nah, sekarang kita coba cek apakah berhasil. Oke. Aman. Jadi berhasil ya. Supaya dia nggak bergerak ke atas lagi, jadi kita buat conditional statementnya. Ini konsep yang akan kita gunakan nanti kalau kita ketemu yang namanya game platform. Mirip-mirip seperti ini. Karena nanti ada game tanah ada bagian tanahnya yang kita nanti buat pijakan di situ. Oke, yang lainnya aman ya semuanya ya. Nomor 2 ya. Wis. Udah lanjut semua nih. Oke. Nicholas dan Resi aman di sana? Aman, Sir. Oke, nice. Sekarang Mister lanjut ke yang nomor 3. Ini yang wajib nomor 3. 3 nomor yang wajib kita harus tahu dulu ya, konsep-konsep untuk menjelajahi atau mengeksplorasi terkait dengan sumbu koordinat area koordinat. Sekarang yang ini. Suruh ngapain? Oh, penjaganya kanan kiri aja. Oke. Tanpa melewatinya, dia juga mulai bergerak dari tempat dia berhenti. Oke, kita coba stop. Oke, dia nggak ke reset ya. Ketika dia di stop di sini, dia nggak ke reset. Oke, posisi terakhir dia langsung bergerak. Dan pergerakannya selalu dimulai ke kiri ini ya. Lihat ya, selalu ke kiri. Posisi terakhir selalu ke kiri. Oke, berarti nanti kita buatnya ke kiri ya. Ada penempatan awal nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, sesuai dengan apa yang ada di sini, gerakan ke kirinya. Oke. Kita buat berarti ulangi sampai yang repeat until-nya ya. Kita gunakan lebih kecil. Mana lebih kecil? Ini dia. Untuk yang kiri minus 100. Dan ini karena dia kanan kiri berarti dia posisinya yang X ya. Karena dia kanan kiri. Kemudian change X by. Nah, ini enaknya kalau kita masih di course, ini enaknya itu masih dibatasi kayak gini. Jadi kita lebih enak untuk mendeteksi kira-kira yang mau dipakai code yang mana. Tapi nanti kalau udah masuk ke project, nah udah kebuka semua tuh biasanya tuh. Nah, itu nanti yang bikin tambah seru. Oke, yang kiri udah aman. Sekarang yang kanan. Oke, yang kanan kita gunakan code yang mirip tapi dia pakai yang lebih besar. Kita copy aja, Mister copy aja dikit. Tinggal dalamnya Mister ganti yang operatornya lebih besar. Oke. Dan ini nilainya jadi 100. X-nya ubah besar 3. Jadi algoritmanya yang di sini akan kita usung. Ketika dia udah repeatnya itu sampai ke koordinat yang kiri ya, minus 100, stop. Nggak lagi dibuat change X by-nya. Dia lanjut ke repeat ke komen selanjutnya, yaitu untuk merepeat X posisinya sampai dia lebih dari 100. Jadi algoritmanya kayak gitu. Begitu seperti itu terus seterusnya tanpa henti. Nah, ini kalau kita lihat kan forever ya berarti ya. Hidup terus nih tombolnya. Nah, berarti repeat forever-nya ini kita pakai untuk ngebungkus seluruhnya. Mana forever-nya? Nah, ini kita bungkus di sini. Kemudian jangan lupa kita buat event bendera hijaunya. Oke. Kalau ini kita klik. Selalu ke kiri ya pergerakannya, dimulai dari kiri. Kalau ini Mister Stop. Ya, oke, ke kiri juga. Stop. Oke, ke kiri. Jadi seperti yang dicontohkan di soal tadi, selalu dia bergerak ke kiri dari posisi terakhir dia. Nah, sekarang kita coba cek. Oke. Semuanya beres. Solve ya. Coba bentar cek dulu. Oke, aman. Alhamdulillah. Sekarang yang lainnya gimana? Dari sini kebayang ya algoritma untuk pengecekan koordinat. Oh, nomor 2. Mana. Yang nomor 2 gimana, Nicholas? Ada kesulitan? Yang nomor 3 aman ya? Bagi teman-teman yang udah sampai nomor 3. Auto checknya nggak ada logika. Yang mana nih?
Oh ya, nomor 2 ini Mister juga tadi waktu melihat kondisinya si if tadi itu, nomor 2 ini nggak pakai logic nggak pakai apa itu namanya, ditaruh di bawahnya lagi gitu ya. Tapi kalaupun ditaruh di bawahnya sebenarnya bisa, tapi nanti ada bug sedikit, ada kelemahannya. Kalau yang dimaksud dengan Nicholas ini gimana nih maksudnya? Punya Nicholas codingannya seperti apa? Kalau kita ikutin di soal, dia di nomor 2 itu yang harus kita seleksi adalah cuman bagian atas. Jadi, algoritma yang harus kita pakai adalah kita harus menyeleksi pergerakan atasnya. Ya kan? Dari situ kebayang ya. Saat kita menyeleksi pergerakan ke atas, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menggunakan namanya conditional statement. Jadi, Mister buka dulu nomor 2 mana sih? Mister belum share tab-nya. Oh, ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pengecekan di up arrow-nya sini. Nah, jadi kita perlu menggunakan conditional statement di dalam conditional statement atau nested if istilahnya. Gimana, Nicholas? Kebayang ya? Jadi logiknya nanti dia oke. Udah nomor 2. Nah, seperti ini juga bener kayak yang tadi ya, kita di nomor pertama ya, bener. Tapi kalau kayak gini nanti perintahnya itu lain nanti Nicholas. Kalau di perintahnya, coba buka Nicholas di bagian soalnya. Di soal kebetulan yang diminta adalah selesaikan kode yang dipicu ketika Anda menekan tombol panah atas. Jadi yang kita fokuskan di sini yang akan kita modif adalah codingan atau block code yang ada tombol atasnya. Kalau Nicholas itu benar sebenarnya, algoritmanya juga ada benar, nggak ada masalah, itu bisa juga. Cuman di soal nggak mau. Jadi sebenarnya if-nya itu tinggal dimasukkan ke bagian conditional up arrow-nya. Yes, kayak gitu aja. Yang diminta oleh si soal. Nah, itu baru. Jadi sekali lagi ya adik-adik ya, apa yang dilakukan Nicholas yang tadi menggunakan forever, double forever, seperti yang tadi dilakukan ketika ada jump dan gravity, itu betul ya, nggak ada yang salah, Mister sampaikan nggak ada yang salah, itu benar, cuman tergantung dari kebutuhan. Kebetulan kita ini ada yang namanya automatic check. Nah, jadi kita mencoba untuk mempersiskan, gimana kalimat mempersiskan apa? Kalimat untuk untuk mencoba menyamakan banget apa yang dimaksud oleh si logikanya si sistem gitu. Jadi itu tantangan kita, constraint kita. Tapi nanti pada saat pembuatan project bebas ya. Adik-adik mau pakai metode double forever boleh, atau single forever asalkan tujuannya bisa terpenuhi dan no bug di situ, nggak ada bug di situ, itu aman. Ya, sekarang yang nomor 3 ya. Nomor 3 sekarang berarti nomor 3. Kita coba share screen dulu nomor 3. Oke, ini dia nomor 3. Nomor 3 udah muncul belum? Oke. Nomor 3. Nomor 3 tadi kita gunakan yang sesuai dengan apa ini ya, codingan yang ada di gerakan ke kiri dan gerakan ke kanannya. Oke, jadi nanti kita gunakan ini. Ingat kita bergeraknya ke kiri dulu, baru ke kanan, kemudian kita repeat pakai forever. Oke, sekarang kita coba masuk. Sebentar, Nicholas aman ya? Oke, nice, aman lah Nicholas ini. Sekarang kita coba masuk ke yang, apakah ada yang sudah mengerjakan yang soal bintang? Soal bintang yang pertama. Oke. Ya, sebentar. Soal bintang yang kedua ini kayaknya main game. Bener gak sih? Oke. Coba kerjakan dulu soal bintang nomor 2. Bisa nggak? Karena nanti akan lebih mudah kita memahami ketika kita udah benar-benar mengetahui konsep dari si XY-nya. Kita coba kerjakan dulu yang nomor bintang yang nomor 2. Mister mau lihat. Bisa nggak teman-teman solve semua gamenya yang ada di situ? Sir, Oke, yang bintang level 2 itu gak bisa soalnya masih di blok.
Kalau Oh. misalkan udah selesai bintang 1 mungkin kebuka. Oh, gini. Yang bintang 1 itu kalau nggak salah dia submitnya itu dicek by teacher kan ya? Yes. Dikasih checklist aja semuanya. Mulai dari kontrol kiri, lompat, gravitasi, dikasih checklist aja. Mister nggak bisa checklist karena ini pakai track, Mister. Teman-teman checklist aja kemudian submit. Nanti harusnya dia akan kebuka tuh bintang nomor 2-nya. Submit, kebuka nggak Javier? Nah, Javier buka ya. Yang lainnya juga sama ya. Di submit aja dulu nggak apa-apa. Semuanya submit dulu. Nanti kerjakan, mainkan yang bintang nomor 2. Kalau teman-teman lolos sampai situ, berarti udah aman tuh pemahamannya. Karena itu kita ngelatih juga pemahaman dari XY-nya. Oke, Nadira, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Langsung masuk ke modul 4-nya ya, Nadira ya. Lesson 4. Judulnya apa tadi? Judulnya Scratch Area Koordinat. Langsung masuk ke course-nya. Nah, sekarang coba semuanya kerjakan yang nomor bintang 2. Bintang kedua. Oke. Kalau teman-teman bisa, berarti udah oke. Jangan sampai kemakan ikan hiu, ikan paus ya. Ikan hiu, ikan paus. Ikan hiu deh, ikan hiu. Oke, Matrix itu terlalu banyak. Bisa kita gunakan hanya satu sumbu saja untuk Matrix. Hati-hati. Kita juga di situ nanti gamenya juga menilai efisiensi code-nya ya. Jangan sampai harusnya bisa satu sumbu saja, tapi teman-teman gunakan 2 sumbu. Itu nggak berhasil hitungannya. Yang penting kita harus menyelamatkan si penguin. Kalau cukup 1 sumbu, gunakan 1 sumbu aja ya. Ya udah. Apakah ada kesulitan? Mister contohin 1 ya. Mister contohin 1 nih. Soalnya kalau Mister nanti mainin sampai selesai nanti jadi ketahuan dong. Jawaban gamenya. Oke, klik tombol oranye ini tuh setting si X-nya dan Y-nya. Kalau kita mau setting Y, kita pilih yang gambar oranye yang dia garisnya vertikal. Kalau yang X dia bergerak, dia kita klik yang tombolnya horizontal. Nah, ini kan ikan hiunya ada di sebelah kanan. Ya kan? Kita bisa batasi pakai Y aja kan? Nah, kita klik tombol yang ini, kemudian kita geser aja. Nah, misalnya di sini, boleh dimanapun. Misalnya di sini juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting ikan hiunya jangan nyaplok si penguinnya. Supaya kita oke. Nah, udah ya. Kayak gini. Ini untuk yang Y misalnya. Nah, sekarang sama nih. Dari kiri sekarang. Kira-kira kalau ini dibatasi vertikal aja cukup kan? Nggak perlu kita buat horizontal juga kan? Kita ambil aja lagi. Nah, sini. Misalnya di sini juga boleh. Pokoknya intinya jangan sampai membiarkan si ikan hiunya itu nyaplok si penguin. Oke. Nah, sekarang yang X nih, X. Kalau kita lihat di sini dia ada di bawah. Kalau pakai sumbu Y dia cuma sebelah kanan kiri, tapi dia di bawah nih, pakai yang horizontal. Sini misalnya. Oke. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Coba lanjutkan. Kalau dia cukup 1 sumbu, gunakan 1 sumbu. Nggak boleh 2 sumbu. Tapi kalau memang wajib 2 sumbu, baru dia boleh 2 sumbu. Ada yang udah berhasil. Oke, Adis udah oke. Udah sampai level berapa Adis nih? Patrick udah oke juga. Jangan sampai salah ya, sampai terakhir. Nanti dia kalau udah yes, benar. Untuk yang Javier. Mantap. Jadi ada kalanya kita buat 2 sumbu, ada kalanya kita memang cukup 1 sumbu. Oke, good Nicholas, aman. Yang lainnya, tadi yang belum Armada gimana? Wis, Javier udah lulus. Oke. Udah aman. Oke.
Nah, habis ini kita akan coba masuk ke yang bintang satunya. Jadi kebayang ya, Javier udah bagus nih pemahaman terkait dengan koordinatnya ya. Berarti kalau kita memang butuh satu Bayang, Mister. sumbu, nice. Kita cukupkan satu sumbu saja, jangan lebih karena itu juga akan makan memori kita kalau nanti kita masuk ke bagian pemrogramannya. Armada, Nadira, Resi, aman? Aman, Sir. Aman ya, oke. Oke, Beatrix nih, Beatrix. Tinggal berapa lagi nih? Sir, kok aku punya layar gelap? Yang layarnya siapa? Aku, Mister. Layar Javier. Oh, iya, itu punya Javier juga ya. Oh, berarti bukan punya Mister aja. Itu ada kayaknya lagi trouble, tapi kita bisa sebenarnya kita bisa akali sih. Tapi agak ribet. Langsung lewat aja Javier ke nomor 2. Jadi itu nanti oke, Mister nanti coba contohin ya. Yang nomor 2 itu. Oke, sembari nunggu teman-temannya yang ini semuanya selesai, Mister akan coba masuk ke yang nomor selanjutnya di bagian mana tadi course-nya. Kalau yang bintang ini ya, bintang berarti tracknya track berapa nih? Track 2 kalau Mister. Oke. Track 2. Oke, yang track 2. Langsung aja lompat ke yang level 2 ya, Javier ya. Kalau misalnya ya. Nah, ini nih maksudnya gini, Javier. Ini kan ada warna orange nih yang di atas. Kayak apa sih ini? Kayak ada apa nih bentuk yang warna orange inilah ya, karakter ini. Ini sprite ini nanti tugasnya adalah untuk menghancurkan tanaman yang sorry. Ya, sekarang online lesson Mister udah muncul ya di Javier. Udah dapet ya maksudnya? Oh, belum. Oke, Javier coba masuk ke yang nomor 2. Ke yang level 2 aja langsung. Nomor satunya itu kayaknya ada trouble. Nanti kalau misalnya memang udah selesai semua, nanti Mister akan coba kasih tahu bagaimana cara memperbaiki trouble-nya. Karena harus modifikasi elemen webnya. Oke, yang nomor 2 ini nanti coba Javier mana Javier? Udah masuk online lessonnya Javier? Oh, nge-freeze. Boleh. Oke, coba. Oke. Ternyata Javier lagi nge-freeze. Sekarang yang lainnya seperti apa? Mister cek. Udah aman ya? Udah kebayang ya bintang nomor 2 itu ya? Oke, seperti udah aman semua nih. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang bintang nomor satunya lagi ya. Semuanya kita kembali ke bintang nomor 1. Jadi di bintang nomor 1 ini penting karena nanti kita akan menggunakan konsep yang sama untuk ngebuat atau mengerjakan yang di course bagian ini. Scratch platformer. Jadi ini teman-teman wajib bukan wajib. Kalau bisa paham juga karena ini nanti akan menjadi dasar kita untuk ngebuat graffiti, kemudian pergerakannya, kontrolnya, posisi kalah, lompatnya dan sebagainya kalau memang dibutuhkan lompat ya. Jadi Mister akan masuk ke yang bintang 1. Nah, ini sekarang kita akan coba masuk ke yang bintang 1 lagi ya semuanya. Kita akan selesaikan ini. Dimulai dari yang pertama terkait dengan kontrol. Oke, kontrolnya kita hanya membuat kontrol kiri dan kanan. Di blok kontrol ini, kita tugasnya hanya untuk membuat kontrol kiri dan kanan. Jadi, kita buat menggunakan conditional statement. If tombol kirinya dipencet, berarti kita asumsikan pakai arah kiri dan kanan di keyboard itu ya, tombol di keyboard ya. Key space-nya ini kita buat kanan. Satunya lagi kita buat nanti yang kiri ya.
Tapi kita setting dulu. Yang kita bergerak berarti yang X-nya ya. Kalau kanan dia berarti positif. Berarti kita duplicate aja. Kemudian kalau satunya lagi berarti dia yang yang ini left. Row-nya adalah negatif misalnya. Oke. Nah, ini kalau kita running dari program yang kiri kanan dulu ya. Kita coba. Nah, udah bisa nih kiri kanan. Kiri kanan udah oke. Tapi dia masih belum ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti apa nih? Gravitasi kan, kita ngomongin gravitasi kan. Ini kan ada beberapa nih, ada lompat, gravitasi, kalah, dan kontrol. Nah, berarti selanjutnya kita coba cek. Apakah selanjutnya gravitasi? Oh, lompat dulu. Oke, kita selesaikan aja kita selesaikan di ini aja dulu ya, gravitasi ya, biar nanti kebayang nih. Karena nanti dia lompatnya akan ada menyentuh warna. Kalau dia nggak menyentuh warna dia nggak akan bisa lompat, jadi nggak akan kita bisa coba. Sekarang kita coba lanjut ke gravitasi dulu. Ketika dia tidak menyentuh warna ini tuh adalah apa? Warna abu-abu itu warna yang ini ya, batu-batu ini ya. Jadi kita ambil conditional statement lagi, if dia tidak menyentuh warna, not ya kan, tidak menyentuh warna. Sensing, touching color. Colornya apa? Yang colornya batu. Kita geser dulu dikit. Oke, kita pakai eyedrop. Kita ambil yang warna abu-abu ini. Set. Apa yang perlu dilakukan ketika dia tidak menyentuh warna? Berarti dia jatuh, yang berarti dia bergerak turun dan koordinat Y berubah. Berarti ada perubahan Y. Ya kan ya? Bayang ya? Perubahan Y. Change Y by, kalau dia turun, minus. Minusnya misalnya minus 5 atau minus 10 deh, nggak apa, coba minus 10 kencengan nggak? Coba kita turunin. Wih, agak ngebut. Oke, kita kecilin minus 5. Nah, oke ya, udah agak mirip nih pergerakannya seperti yang di sini nih. Kalau kita cek, nah lumayan lah, pelannya agak mirip. Oke ya, udah ya. Tapi itu nanti boleh bebas ya, terserah dari adik semuanya, karena ini nanti yang penting algoritmanya dapat. Gravitasi itu ketika tidak menyentuh ini maka dia akan ditarik turun. Tapi kalau udah menyentuh nggak boleh ditarik turun, makanya dia if. Jadi nggak akan ada lagi perubahan y-nya. Oke. Setelah itu apalagi lompat. Nah ini kan mulai dari sini lompat. Lompat itu dia menggunakan apa? Tombol panah atas ya ketika ditekan, dan wajib menyentuh warna yang sama tadi, warna si batu. Ini Mister taruh di atas aja ya lompatnya. Oke. Berarti sekarang kita gunakan kontrol untuk conditional if-nya. Kita gedein lagi. Pakai operator dan. Karena dia ada dua kondisi ya yang harus diperiksa. Mister taruh sini dulu biar nggak terlalu lebar ke kanan nanti. Nanti baru Mister pasang ke atas. Yang pertama adalah kita cek dengan apakah tombol atasnya itu ditekan dan dia sudah menyentuh warna ini. Jadi jangan biarkan dia melompat di udara. Kalau touching colornya nggak ada, dia bisa melompat di udara. Misalnya nih kayak gini aja. Kemudian kita buat berarti kalau ke atas misalnya Y-nya ya berubah ya. Y-nya positif. Misalnya nih. Kita buat 10 aja lah ya. Nah, sekarang kita cek nih. Apakah dia di udara bisa lompat tuh? Di udara bisa lompat dia tuh. Kan nggak lucu kalau di udara bisa lompat kan. Nah, makanya kita buat yang namanya touching colornya itu abu-abunya juga muncul. Jadi ketika dia lompat harus mendarat dulu di si batu abu-abu ini. Oke. Nah, ini kita buat. Nah, ini tuh. Karena dia nilainya cuma 10, jadi dia kayak gini ya. Nggak terlalu kelihatan. Nah, supaya dia mulus atau smooth pergerakannya antara lompatannya, kita gunakan perulangan repeat. Kontrolnya mana? Nah ini repeat 10 kali. Jadi setiap dipencet 1 kali dia akan nge-repeat sampai 100. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah ini juga nanti tergantung dari adik-adik. Kalau memang butuhnya kurang tinggi Mister, ya tambahin aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ini bukan sistem yang ngecek, Mister yang ngecek.
Tapi Mister harapkan adik-adik paham ya dengan algoritmanya. Jadi ini kenapa kok dia butuh 15, mungkin ya karena butuhnya lebih tinggi. Jadi nanti dia biar bisa lompat ke batu selanjutnya Mister, nggak apa-apa. Aku kesulitan nih kalau 10 Mister, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting algoritmanya dapat. Oke bentar, sampai sini ada yang mau ditanyakan nih kayaknya. Nomor 2 di bintang 1. Oke, nomor 2 itu Oke, Mister coba ulangi yang nomor 2 ya, bagian lompat. Jadi di bagian lompat ini algoritmanya dia bisa melompat kalau dia menyentuh warna si batu. Itu dulu. Kebayang ya, itu algoritma sederhananya. Dari algoritma itu kita buat yang pertama adalah kalaunya tadi, kalau dia menyentuh si batu dan dipencet tombol atas. Nah, algoritma yang dipakai, implementasi code yang dipakai adalah ini. Kita gunakan operator untuk menggabungkan yang tadi Mister bilang kalau tadi, kalau dipencet atas dan dia menyentuh si batu. Karena dua-duanya harus terpenuhi atau alias bernilai true, Mister pakai N. Nah, tapi kalau dia ternyata nih Mister dalam game, kok dia satu aja bernilai true udah cukup, ya udah pakai OR. Karena nanti dia akan dikerjakan bawahnya, kode di bawah ini akan dikerjakan ketika dia nilainya true. Itu yang perlu dipegang. Jadi misi kita harus membuat dia true supaya dia bisa bergerak atau melompat seakan-akan dia smooth gitu ya, dari posisi batu lompat ke atasnya. Dari sini kebayang? Yes. Patrick gimana? Kalau tadi yang Javier gimana, kebayang? Patrick ada mau tanya silakan. Apa jadi? Enggak, Mas. Oke. Sip. Jadi ini Mister pasang di bagian conditional. Ya, gimana? Sir, Yes. aku kerjain yang selagi kerjain dulu deh. Kerjain yang. Oke, ya. Ngikutin punya Mister dulu ya, berarti ya. Oke, sekarang Mister lanjutin dulu. Ini tadi kan pasang ke sini ya. Ini tadi Mister kenapa perlu repeat 10 kali supaya pergerakannya smooth. Bisa nggak Mister ini misalnya dibuat CNC-nya ini kan 10 sama 10 100 ya Mister. Buat 100 deh Mister gitu kan. Bisa nggak Mister gitu. Misalnya ada yang nanya gitu ya. Kita coba ya, cek ya. Bisa, tapi kasar kan, coba lihat. Langsung bet gitu kan. Beda kalau pakai ini. Jadi ini lebih ke arah UX, user experience-nya. Tuh, lompatannya kan lebih halus. Nah, gitu. Tapi tadi bener apa salah Mister? Bener, nggak ada yang salah. Cuman ketika orang lihat kayaknya nggak nyaman deh gitu loh. Lebih ke arah kenyamanan. Oke? Jadi Mister tambahkan repeat 10 ini untuk supaya user experience-nya enak. Tapi secara algoritma kalaupun mau pakai 100 pun juga nggak masalah. Cuman kayak kelihatan melompat gitu, lompatnya kayak instan set gitu. Lompatannya udah beres ya sekarang. Nah selanjutnya lompatannya tadi ada, ini ganti kostum. Nah ganti kostum Franknya ke Frank C. Pas dia lompat ganti kostum ke Frank C, berarti switch kostum Frank C. Kemudian pas dia udah selesai repeat 10 kalinya, balikkan ke kostum biasa. Jadi nanti lompatannya bentuknya kayak gini. Tara. Nah, ya kan? Sama kan? Dia kayak mau melompat ke bawah. Melompat ke bawah. Oke? Kebayang ya? Jadi bergeraknya switch kostum Frank C lompat. Habis itu balik lagi ke bawah. Ini untuk yang lompatannya. Oke? Nah, selanjutnya udah selesai di bagian lompat, kita masuk ke bagian kalahnya. Nah, kalau kalahnya tadi sebentar ada selain oh ya benar, sprite Frank terjebak di rawa.
Oke, ada yang bertanya? Silakan. Sampai sini. Sama boxnya, box apa nih Nicholas? Jawab Mister Cek. Nicholas ngerjain yang, wih sudah selesai Nicholas. Oke. Halo kak, aku baru masuk kak. Ya, apa itu? Adis ya? Adis apa Arthur nih? Suara Adis ya tadi ya? Kak, aku baru masuk kak. Arthur. Oke, buat. Oke, Arthur ikutin coba masuk ke ini dulu ya. Langsung kita ke scratch dulu yang di bagian nomor berapa tadi kalau di course? Nomor 11. Nomor 11 masuk ke yang scratch dulu. Scratch area koordinat di lesson 4 ya Arthur ya. Oke. Semuanya kalau kena tangannya lompat Mister. Coba Mister cek. Coba Nicholas gimana coba di running? Kalau kena tangannya lompat gimana? Ya, gimana? Sorry. Tadi suara saya. Bentar ya, Mister coba cek dulu ya punya Nicholas bentar ya. Coba kalau kena tangannya gimana coba di running? Gravitasinya udah bener tuh, gravitasinya di itu. Oke. Mana gravitasi kok nggak turun? If not touching color forever. Iya bener. Oke. Untuk yang gravitasi nggak perlu ditambahin switch kostum, Nicholas. Jadi biarkan dia pas di bagian lompat aja, supaya dia nggak double. Sama aja kan sebenarnya kan. Kalau dia ditaruh di gravitasi nanti dia beda pergerakannya akan kerasa banget tuh. Nah ntar di lompatnya coba di blok lompatnya di scroll ke atas. Di scroll ke atas. Mister? Yap, bentar ya. Oke, Mister. Oke, nah itu. Nah, untuk yang lompatnya itu buat switch kostumnya mulai dari Frank C, kemudian yang paling atas ya. Kemudian bawahnya baru Frank A lagi. Jadi di lompatnya itu, nah Frank A-nya itu ditaruh di dalamnya if-nya ya. Di dalam if-nya, di bawah, di atasnya repeat sama di bawahnya repeat. Kalau yang Frank C-nya di atasnya repeat 10, kalau yang itu di bawahnya repeat. Nah, yang Frank A-nya di bawahnya repeat. Ya, benar. Baru dipasang ke itunya. Oke, sip. Itu Frank A ya bawahnya ya. Frank A yang lompat itu Frank A. Yes. Oke. Coba di stop dulu, di stop dulu. Stop. Aku nggak turun sih. Kok nggak turun? Left, right, of no touching. Oke. Up terus. Change you by. Coba di save dulu, abis itu di refresh ya Nicholas ya. Jangan di save dulu, abis itu di refresh. Oke. Kak. Yes, gimana tadi? Ada yang mau tanya tadi? Silakan. Kak. Ya, siapa tuh? Arthur ya? Iya, Kak. Oke. Nah, Arthur itu coba kita masuk ke yang udah masuk ke bintang 1 ya. Ini Mister tadi Arthur bisa lihat di bagian online lessonnya Mister. Nah, ini yang udah kita coding. Nah, Mister coba susun dulu ya, nanti biar kelihatan. Habis itu coba Arthur sesuaikan codingan kontrol, gravitasi. Nah, untuk yang kalah memang belum selesai. Oke, ini Mister tutup dulu. Oke, coba disesuaikan dulu ya Arthur untuk kondisi codingannya. Nah, sekarang coba Mister lihat di Adis tadi. Adis tadi nanya ya. Gimana Adis? Sorry Adis. Nanya gimana Adis?
nggak bisa. Jadi gimana? Yang mau ditanyakan Adis apa tuh? Oke, gravitasinya Nicholas nggak perlu pakai forever ya Nicholas. Jadi langsung aja if di dalam di bawah gravitasi. Yes. Oke, sekarang Mister balik lagi ke Adis. Gimana Adis? Ada yang mau ditanyain apa tuh? Gak apa-apa, di chat aja Adis. Ntar Mister coba ini. Coba follow up dari chatnya. Oke, forevernya dilepas ya, jangan lupa. Di dalam conditional if itu, nah di kontrol juga itu nggak perlu pakai forever lagi ya teman-teman ya. Jadi forever itu cukup di main programnya yang ada di when bendera hijau klik. Nah forever itu nanti akan manggil masing-masing block code yang isinya cuman conditional statement. If touching color, if key right arrow press, if key left arrow press dan sebagainya. Jadi nggak perlu lagi forever di dalam forever. Nanti dia akan aneh bentuknya. Gimana Adis? Ada yang mau ditanyain? Apa tuh? Adis mau nanya apa? Right arrow bukannya jalan ke depan tapi ke belakang. First pump lompat. Oke. Ya sampai sini coba teman-teman ikutin semua ya. Adik-adik semua ikutin dulu. Ini ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau mau ditanyakan, tinggal kita nanti di bagian define kalah aja. Define kalah ini nanti cenderung lebih mudah nih. Tinggal kita buat yang kayak tadi ya. Dia di bawah 130, dia akan muncul aku tenggelam atau apa gitu kan. Mantul. Tapi yang lainnya diharapkan paham ya. Masih nggak bisa di kelas. Oke, Mister coba cek. Adis apa tuh Adis? Tadi ya dikatakan tadi Adis tuh. Coba Adis masuk ke bagian block code-nya dulu. Block code-nya Adis mana punya Adis? Oke, right arrow. Oke, yang punyanya Adis itu right arrow-nya masih gunakan change Y by. Kalau right itu kita gunakan X semua ya Adis. Right atau left itu gunakan change X. Karena kita ngomongin bergerak dari horizontal ya. Jadi jangan buat change Y by 10, lompat nanti dia kalau dipencet kanan. Itu tadi yang menyebabkan Adis tadi malah lompat kalau dipencet kanan. Oke, coba diperbaiki dulu Adis. Sekarang Nicholas lompatnya. Oke, balikin lagi Nicholas. Oke. Di bagian kontrolnya Nicholas coba forever-nya dihapus. Di bagian kontrol, blok kontrol. Nah oke, forevernya dihilangin. Sisakan cuman if aja, masukkan di kontrol. Oke, coba sekarang di running lagi. Nah, ikut ya. Oke ya, tinggal di bagian loss-nya berarti ya Nicholas ya. Ingat ya, pokoknya kuncinya untuk di bagian block code itu tidak boleh ada forever lagi. Kenapa? Karena kita konsepnya gini. Kita buat block code itu kayak buat semacam function. Function itulah yang nanti kita akan repeat. Bukan ada repeat di dalam function. Konsepnya nggak kayak gitu. Untuk yang sekarang kita pelajari ya. Tapi kalau ditanya, boleh nggak Mister di dalam repeat, di dalam function itu ada repeat? Boleh, nggak masalah. Cuman, kenapa Mister bilang nggak boleh? Karena di dalam project kita ada ini. Di main code kita, when bendera klik hijau ini, udah ada forever. Kalau forever di dalam forever, nanti forever di dalamnya nggak akan bisa keluar. Makanya dia jadi stuck. Kalau dia bergerak ke atas ya ke atas, nggak bisa turun. Kenapa? Karena dia nggak akan mengerjakan bagian kalah, bagian gravitasi nggak akan mengerjakan. Tapi dia akan kerjakan terus kontrolnya. Nggak bakalan bisa keluar dari kontrol. Itu penyebabnya. Jadi seakan-akan kayak stuck. Ya Mister balikin lagi. Ntar ini tadi Mister zoom. Oke, semoga masih kelihatan ini. Yes. Nomor 2 bintang 1. Lah ini dia, nomor 2 bintang 1. Nomor 2 itu yang mana ya? Nomor 2 itu yang mana? Yang 11. Oh, yang 11 1 ini kan?
Nah ini dia yang Mister kita lagi kita kerjakan bersama-sama ini, yang bintang 1 ini kan. Bukan, Mister. Oh yang mana? Sebentar. Sebelahnya level 11. Oh yang bintang. Iya, Mister. Oh yang bintang kita ini dulu, kita lewati dulu. Kita nanti langsung lanjut ke yang nomor 12. Yang bintang nanti Oke, Mister. teman-teman atau adik-adik semuanya langsung lompat ke nomor 2 ya, karena nomor satunya masih ada problem di bagian websitenya, jadi nggak akan bisa masuk kecuali kalau nanti di code sendiri websitenya. Tapi nanti itu biarkan dulu, dilewati dulu, nunggu nanti akan dibenerin oleh si teknisi dari tim algoritmiknya. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang new project untuk yang kalah ini tadi ya. Yang kalah ini berarti dia harusnya ini tadi ya, terjebak di rawa, Y positionnya minus 130. Berarti kita buat lagi, oh ini Mister ini. Oke, Y positionnya minus 130. Ini Mister buat if Y positionnya sensing lebih kecil ya, lebih kecil. Ini minus 130. Ini Y positionnya. Apa yang dilakukan ketika dia ada di bawah? Ketika dia udah sampai minus 130. Kalau di sini contohnya tadi, ngapain dia ngomongnya apa? Kita jalan dulu. Kita belok dan saya terjebak di rawa. Oke. Saya terjebak di rawa. Ini dia, kita ambil. Saya terjebak di rawa. Kemudian tanda sedih. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, nanti kalau kita jalankan, ketika dia udah turun, nah, saya terjebak di rawa. Oke, sesuai ya. Tapi ini sebenarnya kurang pas karena codingannya harusnya nggak pakai wait. Kalau kita lihat di sini sebenarnya harusnya yang paling smooth itu kalau dia nggak pakai wait. Tapi di sini kebetulan nggak ada looksnya untuk yang hello tanpa wait. Jadi kita terpaksa pakai yang ini. Tapi jatuhnya jadi kurang smooth seperti ini kan. Oke. Tapi secara konsep algoritmanya udah dapat semua ya. Nah ini udah bisa lompat-lompat. Oke. Dan nah ini nanti menjadi bekal adik-adik semuanya untuk mengerjakan yang nomor 12. Untuk yang bintang itu nanti menjadi pelengkap saja ketika adik-adik masih misalnya pengen memahami lagi atau eksplorasi terkait dengan XY-nya. Nanti Mister akan coba demokan satu dua soal ya untuk terkait yang bagian bintang, maksudnya seperti apa. Karena di bagian nomor satunya itu ada beberapa yang nomor satunya kan nggak bisa kebuka ya, nggak bisa kebuka atau masih keblok pakai pop up-nya, jadi pop up-nya belum kebuka. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini Mister taruh di tengah-tengah, kelihatan nggak? Oke, gini aja ya. Ini yang lompat, ini yang di sini. Oke, ini ya. Kak, Yes. Kak, Ada yang mau ditanyakan? Silakan. punyaku itu Kang ada gambarnya, Kak. Gambar apa tuh? Coba punyanya new projectnya oh nggak ada. Kok nggak ada gambarnya? Coba di refresh lagi, Arthur. Kayaknya ini bentar, di save dulu, habis itu di refresh. Di save dulu, coba di refresh lagi, kayaknya gagal loading deh. Koneksi di sana aman, Arthur? Iya. Aman? Oke. Coba di refresh lagi, di reload lagi ininya, websitenya di reload lagi. Nah itu ada gambar orang sedih tuh, kayaknya gagal dia ngeload. Nah itu gambar orang sedih kan. Coba di refresh lagi, dipencet F5, tombol F5 di keyboard, atau ada gambar apa itu, di sampingnya arrow sebelah kanan itu ada gambar muter itu, diklik simbol itu di pojok kiri atas, sebelah kiri paling kiri dekatnya anak panah.
Atas lagi dikit. Nah, sebelah kanan, kanannya. Yes, itu dia, diklik. Itu tombol reload namanya. Itu kayaknya gagal reload gambarnya, jadinya nggak muncul gambarnya. Oke, kita cek dulu. Nah, baru muncul. Oke. Nah, nanti coba Arthur samakan codingannya dengan yang punya Mister tadi ya. Habis itu coba nanti di play. Oke. Kak, Yes. Gimana? tapi nggak ada batu-batunya, Kak. Kok ada batu-batunya? Coba dipilih new projectnya lagi. Coba pilih di backdropnya. Klik di backdropnya. Di backdropnya di sebelah kanan ada pilihan lagi nggak? Backdrop. Wah, itu kayaknya apa jangan-jangan kehapus ya? Coba diklik di bagian stage itu ada tombol bagian stage. Coba lihat di online lessonnya di bagian sini backdrop 1 diklik, kemudian pilih backdropnya. Diklik di bagian backdrop. Oh, ini kan punyanya Arthur, pilih backdrop 2 nih. Coba diklik backdrop 2-nya di stage sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah. Arthur arahkan pojok kanan bawah. Yang ke kanan sekarang. Nah, ke atas, jangan ke arah itu, jangan ke arah choose backdropnya, tapi ke gambar backdropnya, Digeser ke kiri sedikit, Ada tulisan stage itu, diklik stage-nya di atasnya. Nah, itu diklik stage, bukan ke situ. Nah, kesini coba Mister contohkan ya. Arthur coba lihat di online lessonnya dulu. Pergi ke online lesson dulu. Yes, Mister contohin ya. Ada di sini, ada tulisan stage, diklik. Klik. Oke, bentar ya, Adis ya. Klik, habis itu pilih backdrop. Yang mana, Kak? Coba lihat, Kak. Nih, pilih yang klik backdropnya. Ini diklik tulisan backdrop kalau di punyanya Arthur ada backdrop 2 tulisannya. Diklik, kemudian Arthur pilih tabnya. Kalau Arthur tadi masuknya ke code, pilih ke backdrop. Nah, pilih yang woods judulnya. Oke. Pilih yang woods. Pilih yang diklik dulu backdropnya. Arthur klik dulu backdropnya. Tulisan stage itu, tulisan stage-nya yang tadi Mister contohin. Yes, klik situ. Klik. Iya, benar. Pilih backdrop. Nah, pilih yang woods atas. Yang diklik dulu atas. Iya. Nah, itu dia. Nah, itu ada ininya kan. Nah, udah ada kan? Nah, udah ada. Nah, sekarang balik lagi ke klik frame-nya. Jangan di close itu, diklik frame-nya aja. Frame-nya aja diklik. Punyanya Arthur, klik lagi sprite frame-nya, namanya frame ini. Namanya frame sebelah kiri ada sprite frame. Ya, klik kodenya boleh, klik kodenya aja, kode. Oke, pilih frame. Yang frame. Ya, itu dia. Nah, dilanjutkan ya ke projectnya yang tadi Mister contohin. Ini. Nah, silakan dilanjutkan ya Arthur ya. Ya tadi Adis, gimana Adis? Sorry Adis. Adis mau tanya apa nih? Sorry. Gimana Adis? Ada yang mau ditanyain apa bagian mananya? Punya. Pas viral tuh. Di
Tulisan. Oke. Karena punyanya Adis, Y-nya itu lebih kecil. Harusnya minus 130 Adis. Y positionnya. Punyanya Adis itu kan plus 130. Dikasih tanda minus di depannya. Di 130. Oke. Good. Nah, udah bisa ya. Good. Nice. Oke, semuanya udah oke ya. Udah oke. Nah, sekarang Mister mau coba nanti jangan lupa disubmit ulang lagi, di save, kemudian disubmit ulang lagi. Kalau perlu disubmit kalau ada muncul lagi tulisan submit, klik submit lagi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah disubmit lagi. Yang penting udah di save. Jadi nanti Mister bisa ngecek pekerjaan untuk yang bintang pertama. Oke. Nah, ini sekarang Mister mau coba contohin yang bintang. Ada di bintang di bagian nomor 11, di sebelah nomor 11 ya kalau nggak salah ya. Itu dia ada tugas bonus. Tugas bonus ini maksudnya adalah kita ngecek apakah wilayah yang akan kita hancurkan itu sudah sesuai dengan wilayah yang kita set. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita coba masuk ke bagian periksa dirimu dulu, periksa dirimu. Karena nanti yang 2 itu akan dicek by teacher, jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi di situ. Kalau misalnya nanti ini nggak sempat atau kemalaman, tapi yang di bagian tugas dirimu itu ada automatic checknya, jadi biar nggak bingung nanti ketika misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Mister, nggak apa-apa. Sekarang Mister mau coba masuk ke yang bagian periksa dirimu dulu. Periksa dirimu yang nomor berapa tadi? Nomor 13 ya. Masuk ke nomor 13 dulu. Yang sudah selesai di bintang 1 masuk ke nomor 13. Itu nomor 13 yang tadi Mister buka. Oke, ini dia. Jadi nomor 13 itu nanti ada 3 soal. Nah, itu kita ngecek terkait dengan teorinya kita ya. Teori yang udah kita pelajari. Kalau kita ngomong masalah range berarti ada arsirannya. Kalau kita nggak ngomong terkait dengan range berarti dia itu suatu assignment atau suatu equal to, sama dengan gitu ya. Nah, sekarang Mister coba contohin yang nomor 1. Ini dia. Jadi ini gambarnya, kalau ini kan garis nih. Garis lurus yang melewati sumbu Y. Berarti dia cukup di poin ini saja, poin minus 10. Berarti Y sama dengan minus 10. Nah, ini dia. Karena di bawahnya nggak ada arsirannya nih, di bawah atau di atasnya, cuman garis gitu aja. Itu ya. Jadi paham ya terkait dengan gambaran yang ada di sini. Kalau dia garis saja berarti dia adalah equal to atau sama dengan. Coba kita answer. Nah, udah oke kan? Continue. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Nah, ini baru kelihatan arsirannya nih. Arsirannya sebelah kiri, mulai dari minus 20, minus 30, minus 40, dan seterusnya. Berarti kita buat dia yang area sebelah kiri kan. Area sebelah kiri berarti dia harus apa? Lebih. Yap. Siapa tadi mau nanya? Gimana kok? Ini yang nomor 11. Nomor 11. Yang new projectnya di save dulu, Arthur. Kemudian kita pergi ke yang course-nya dulu, yang periksa dirimu. Save dulu. Yes, di save dulu. Kemudian Arthur back ke course-nya. Ke bagian course-nya. Oke, pilih yang nomor 13. Sebelah paling kanan. Yap. Kita coba kerjakan dulu yang nomor 13. Nah, tadi yang nomor 1, masukkan nomor 1 dulu. Baru nanti nomor 2. Sekarang Mister udah sampai nomor 2. Kita tunggu sebentar.
Nomor 1 tadi karena dia hanya eh, garis lurus saja, nggak ada arsiran baik di bawah ataupun di atas, atau kiri kanannya juga nggak ada arsiran. Jadi dia merupakan assignment atau equal to, sama dengan. Tadi y-nya minus 10 kan? Berarti kita buat ya y sama dengan minus 10. Yang ini. Oke? Answer. Nah, udah. Nah, kalau ini berarti yang arsiran sebelah kiri. Berarti sebelah kiri itu selalu dia arahnya lebih kecil ya. Kalau kanan itu selalu dia lebih besar. Berarti kita cari yang lebih kecil. Lebih kecil dari angka berapa? Kalau ini kan udah dibatasi minus 20 ya. Berarti dia harus lebih kecil daripada minus 20. Yang ini ya. Lebih kecil daripada minus 20. Sekarang kita coba. Apakah betul? Wih, salah. Lebih kecil daripada minus 20 nih ya, ini salah loh. Betulnya yang mana? Udah ada yang solve nomor 2? Nomor 2 jawabannya apa? Yang udah periksa dirimu? Yes, bener banget. Nikola sudah oke tuh. Jadi, teliti ya. Ini bentuknya sih vertikal, tapi lihat nih. Dia tuh batasnya ada di subu X loh ya. Hati-hati ya. Berarti ini X lebih kecil daripada minus 20. Yes, Adis, good job, nice. Jadi ini salah ya pakai Y, tapi pakai yang YX minus 20. Oke, good job teman-teman, adik-adik semuanya. Sekarang terakhir. Nah, ini kombinasi dari dua-duanya. Kita lihat ya batasnya X berapa, batasnya Y berapa. Nah, sekarang kalau kita lihat dari X-nya, lihat dulu pilihannya X dulu apa Y dulu? Oh, X dulu ya. Kita lihat batasan X-nya. X-nya dia di sini. Berarti di angka, kita tarik garis lurus ke atas 20. Ke kanan kan? Ini arsirannya ke kanan, warnanya ke kanan semua. Berarti X-nya lebih besar dari 20. Cari yang lebih besar. Cuma 1. Oke, berarti ya ini dah. Yang lainnya udah pasti mengikuti ya, karena ini kebetulan nggak ada nih X-nya lebih besar dari 20. Tapi misalnya kita deteksi dari awal sampai akhir ya. X-nya udah dapet, kemudian sekarang Y-nya itu yang horizontal. Nah, ini kita lihat. Kita tarik garis lurus ke kiri. Itu minus 10. Kita lihat arsirannya ke bawah. Berarti lebih ke kecil. Nah, berarti X lebih besar 20, Y-nya lebih kecil minus 10. Oke. Dan selesai. Oke, nah sekarang Mister mau coba contohkan yang di bagian bintang. Untuk bagian sebentar, Mister kok loading ya? Oh, salah. Mister nggak bisa di continue. Sekarang Mister coba contohkan yang di bintang. Mister screencast dulu. Apakah yang ini? Oh, bukan. Ini? Oh, bukan. Oke. Judulnya yang menyiapkan lapangan ya. Nanti langsung masuk ke yang nomor 2. Nomor 1 kayak gini. Tuh, masih seperti ini. Masih dia blank screen. Sebenarnya bisa diedit kalau teman-teman udah sempat pernah belajar web ya. Tapi ini agak susah ngeditnya. Nanti aja nggak apa-apa. Kalau ini Mister bisa buka karena Mister tahu susunan webnya. Jadi ini Mister akan buat displaynya jadi none. Ini kalau dibuat none baru bisa kebuka. None. Tuh, bisa kebuka kan. Mister bisa ganti. Tapi kalau teman-teman karena nanti agak susah di bagian codingan di sininya, dilewati aja dulu. Tapi nanti Mister contohkan dulu ya nomor 1 ini. Jadi nomor 1 ini maksudnya kita mau men-set apakah koordinat dari si tanaman pengganggu ini. Nah, Mister buka dulu lagi. Kak, itu yang kayak yang mana, Kak? Ini yang bagian bintang. Coba lihat di bagian nomor 1. Itu kan teman-teman sama adik semuanya nggak bisa ngedit ya. Karena kita harus otak-atik di elemennya.
Nah, itu Mister contohkan aja dulu maksud dari apa yang dikatakan di sini ya. Jadi kita tujuannya misinya adalah membunuh yang ini nih. Si apa ini? Gulma, penghancur tanaman. Yang dia tuh menyerang tanaman rumput kita. Nah, kenapa kok dia milihnya 60? Karena dia posisinya kalau kita lihat dia berada di setelah angka 60. Di X-nya, koordinat 60. Mister boleh nggak di setelah 70? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting harus mencakup ini ya. Mencakup dua ini. Berarti kan dia sebelah kanan nih. Kak, Ya kan? Yes, Kak, kenapa? Apa tuh? aku nggak bisa, Kak. Yang apa nih? Arthur. Yang ini ya, Kak. Ya, nomor 1. Mister itu karena harus diedit elemennya, nanti kita akan coba forward ke bagian tim teknisnya website dulu ya Arthur ya. Tapi Mister akan contohkan dulu maksudnya yang nomor 1 seperti apa. Nanti kita akan coba masuk ke yang bagian nomor 2 supaya kita bisa praktek bareng. Oke? Yang untuk sementara ini diperhatikan dulu yang nomor 1 karena memang gak bisa diikuti oleh adik-adik karena harus otak-atik di elemennya dulu. Nah, nanti Mister ini tujuannya adalah atau si kotak ini ya apa bagian vas ini, bentuk vas ini yang warna orange, tujuannya itu seperti ini nanti. Lihat ya. Ketika ini di play, dia akan ngecek apakah dia berada di lebih besar daripada 60. Kalau besar maka dia akan dihancurkan. Ingat yang dihancurkan bagian gulmanya saja ya. Nggak boleh yang bagian rumputnya. Itu rumput hijau itu akan kita tanami untuk dan akan kita sirami dan menjadi lapangan sepak bola. Nah, ceritanya kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke yang nomor 2. Kita praktek bareng yuk. Nomor 2 ini kita nggak usah pakai elemen karena udah kebuka otomatis. Nah, udah harusnya kayak gini nih. Yang pertama kita set adalah forever. Ini wajib ya, forever dan if. Itu wajib. Forever dan if itu wajib, harus dipakai. Karena nanti kita akan menyeleksi di mana tempatnya si gulma. Dia akan bergerak ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri terus dan seterusnya seperti yang tadi di nomor 1. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, posisi gulma ini ada di sebelah kanan kan? Di sebelah kanan ini nggak ada rumput. Berarti kita cukup garis aja sini. Lurus. Mister berapa ini? Nah, ini kalau kita lihat yang tanaman rumput terakhir itu ada di posisi 60. Kita buat aja lebih besar daripada 60. Ya kan? Kebayang ya? Lebih besar daripada 60 berarti kita akan menghancurkan seluruh gulma atau tumbuhan atau apapun itu yang mengganggu kita setelah koordinat 60. Oke, koordinat yang poin ke 60. 70, 80, 90 sampai 240 akan dihancurkan semuanya. Nah, cara setnya X berarti kan kita butuh garis yang akan membentang yang berawal dari yang akan diinisiasi di sumbu X-nya. X lebih besar dari 60. Ini kita pasang set 60. Kemudian kita apain? Kita hancurkan. Apapun yang ada di sebelah kanan kita hancurkan dengan si apa ini? Warna vas oranye ini. Nah, ketemu? Apakah dia posisinya di lebih besar dari 60? Ya, kalau itu enggak. Berarti kita lewati. Itu enggak, kita lewati. Itu lebih besar, hancurkan. Habis itu lagi lewati. Habis itu kalau nggak ada lagi kita sirami, barulah jadilah pangan. Nah, kayak gitu. Jadi misinya sekali lagi untuk yang bintang ini adalah menghancurkan yang gulma. Ini gulma ini ya. Gulma ini dihancurkan. Oke? Dengan cara kita ngebentangin range yang akan kita buat untuk menghancurkan gulmanya itu di posisi mana sebenarnya. Ya, kebayang ya? Kalau ini misalnya dibuat 70 boleh Mister? Boleh. Asalkan jangan sampai menghancurkan yang warna hijau. Karena kan kalau 70 ini kan gulmanya ada di posisi 120 kan? Masih tercover kan? Lebih besar daripada 70 adalah angka 120, masih tercover. Jangan lebih besar dari 120. Nanti gulma yang di 120 nggak bisa dihancurkan. Jadi intinya kita harus mengcover seluruh area yang ada tanaman gulmanya supaya area kita untuk yang lapangan tadi itu bisa bersih dari gulma. Oke, kebayang ya? Nomor 1 memang nanti dilewatin saja ya adik-adik semuanya ya. Nanti kita akan coba ke tim algonya, tim teknisnya untuk diperbaiki.
Karena kalau yang tadi Mister contohin tadi, Mister yang bisa buka itu karena Mister edit di bagian webnya, di bagian elemen webnya, makanya bisa. Tapi untuk adik-adik nggak perlu diedit, nanti kita akan coba ini. Oke, kita coba benahi lagi. Sekarang kita bintang tadi kebayang ya, berarti projectnya nanti tugasnya adalah seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang sudah kita demokan bareng, kita pelajari bareng. Jadi nanti di nomor 12 itu nomor 12. Mister buka dulu. Di nomor 12 di course-nya nanti teman-teman atau adik-adik semuanya akan membuat suatu platformer. Nah, ini bayangannya seperti ini. Banyak ya. Nanti ini Mister akan coba videokan. Ini kan Mister udah rekam ya. Nanti adik-adik bisa lihat pengaturannya seperti apa. Jadi ada banyak yang perlu disetting. Kemudian lompatnya, kemudian ada aturan menyentuh rintangan, aturan posisi di bagian bawah stage, dan seterusnya. Nah, ini Mister akan coba masukkan ke dalam rekaman. Nanti bisa dipelajari oleh adik. Ya, gimana? Ada yang ngomong ya tadi ya? Apa tuh? Banyak ya ininya ya, codingannya ya. Gak apa-apa, ini untuk belajar nanti. Nah, yang penting nanti di bagian nomor 2. Kita coba akan bahas yang di bagian nomor 2 yang terakhir. Karena di nomor 2 ini kita akan ada ini game. Game yang tadi nanti terakhir-terakhirnya muncul seperti itu dulu. Wah, gamenya ada bug. Oke. Nah, ini nanti gamenya kurang lebih seperti ini. Yang nanti akan adik-adik bisa contoh dan modifikasi. Spasi ini untuk nembak. Jadi ini main game biasa. Coba menangkan ini semua sampai ke bagian terakhirnya. Oke, udah. Nah, game over. Jadi kalau dia di bawah, dia diturun sedikit aja di bawah platformernya atau platformnya, dia akan langsung game over. Sama seperti konsep yang ada di nomor 1. Nomor 2 ini hanya main game. Konsepnya nanti mirip seperti yang ada di nomor 1. Nanti bisa dijadikan referensi project untuk minggu depan. Jadi 2 minggu ke depan, minggu depan dan 2 minggu lagi kita akan mengerjakan project. Projectnya bisa seperti ini, boleh, atau yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Gimana? Kebayang yang udah kita pelajari makin seru nggak? Codingannya makin panjang atau makin pusing? Pusing. Makin pusing ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak pusing namanya nggak belajar ya kan? Karena kita belajar jadinya pusing. Jadi nanti seiring dengan pusingnya menghilang, nanti adik-adik akan semakin paham. Jadi nanti Mister akan coba rekam perlahan. Jadi nanti bisa diikuti di bagian video terakhirnya. Apa-apa saja yang perlu disetting. Nah, ini mulai dari aturan roket. Ini Mister akan masuk ke bagian my block ya. Nah, ini nanti buat blok-blok yang baru. Jadi kalau nanti ada aturan roket dan sebagainya yang mungkin nggak ada di teman-teman semua atau di adik-adik semuanya, adik-adik bisa buat di sini, make block. Nah, ini diketik aja aturan roket misalnya, atau aturan apapun lah, aturan main misalnya, nggak masalah. Nanti di oke kan, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, nanti dia akan muncul ini define-nya. Kalau nggak butuh, kita bisa buang. Nanti dia akan hilang di sini aturan mainnya. Tuh. Hilang kan? Jadi tinggal apa-apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini. Nanti adik-adik bisa lihat di bagian video terakhirnya. Ini tadi yang Kepler ya. Yang Keplernya, kemudian yang goal satunya. Nah, ini 2 codingan aja, 2 block code aja. Kemudian spaceshipnya seperti ini. Nah, ini. Oke, ada 3 codingan. Nanti yang perlu disesuaikan. Kemudian ini adalah bagian untuk kemenangan. Ada 3 codingan juga. Yang ini kayaknya udah ready ini, udah tinggal pakai saja.
Jadi kita nanti disediakan message untuk loss dan victory kalau kita menang. Kemudian ada enemy, ini tambahan. Jadi di tempat adik-adik nggak ada nih enemy-nya. Karena ini nanti akan masuk ke bagian tugas ini ya, di bagian tugas enemy di bagian bawah. Nah ini ya, pergerakan musuh di level 1 dan 2. Nggak, jangan di pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nanti dipahami pelan-pelan. Kalau ada yang bingung silakan tanya Mister, nggak apa, lewat WA boleh, lewat Marsagram boleh, lewat manapun boleh, nggak apa-apa. Nanti akan Mister coba bahas di WA itu sedetail mungkin supaya adik-adik bisa lebih paham lagi seperti apa yang nanti yang akan ditanyakan, jawabannya seperti apa. Kemudian ada lagi yang transisi antar level. Ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya goal 1 ini tadi ya. Ada level 1, ada level 2, ada level 3. Ini backdropnya bisa dilihat di sini. Ada 3 level. 1, 2, 3. Nah, itu tadi gunanya transisi antar level ya. Jadi ini codingannya level 1, level 2 dan level 3. Kok udah ada yang tepuk tangan, belum selesai. Oke, terus selanjutnya tadi ada enemy. Ini enemy kejutan. Jadi ini enemy kejutan yang bisa Mister buat sama seperti yang dicontohkan. Jadi ini enemy-nya berdasarkan range yang akan dilewati oleh si Kepler. Lihat ya. Kalau di ini di bagian platformernya, kalau ada coba mainkan, ini yang dicontoh contoh soalnya ya. Ini Mister jalankan. Nah ini nggak ada apa-apa di sini, tapi di bagian ini tuh dia akan ada muncul tiba-tiba tuh ada jebakannya. Nah, jadi hati-hati di sini ada jebakannya. Nanti Mister juga membuat jebakan seperti ini mirip. Nah ini seperti ini kalau di Mister coba usahakan sepersis mungkin supaya nanti kebayang seperti apa yang dicontohkan. Nah itu jebakannya keluar. Dia kalau udah melewatinya di bagian sini, nah keluar lagi, agak susah melewatinya. Tapi yang intinya kalau mau melewati jebakan ini dia harus dipancing dulu. Contohnya kayak gini. Kalau pakai keyboard agak susah. Nah ini segera lompat. Nah itu baru deh menang. Oke. Adakah yang mau ditanyakan dari apa yang sudah Mister demonstrasikan? Semoga terbayang. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ya, nggak apa-apa. Pak. Coba tanyakan. Ya, apa mau tanyakan? Pak, itu yang nomor berapa, Kak? Ini yang nomor 12. Erlan. Wis, mantap. Nomor 12 ya, yang tadi Mister contohkan. Oke, Mister sekalian mengingatkan, minggu depan kita akan mulai untuk project. Projectnya ngebuat game seperti ini. Jadi misalnya ada 3 level, kemudian ada enemy 1, enemy 2, kemudian ada cerita animasinya misalnya, kemudian ada proses win-nya, ada loss-nya seperti apa. Jadi minggu depan 2 minggu, tapi jangan khawatir, nggak cuma 1 minggu waktunya, 2 minggu. Nanti teman-teman siapkan mulai dari sekarang nyari ide dulu. Idenya boleh yang kayak tadi ini boleh juga nih dipakai. Kalau mau yang tadi itu Mister tadi kan masuk ke yang ini ya, nomor 2. Game nomor 2 ini juga bisa dijadikan idenya teman-teman. Iya dong. Iya dong gimana, Resi? Nah, ini jadi ide teman-teman juga boleh. Tuh. Ada area bola-bola panas ke atas. Boleh jadi ide ini. Ini dibuat juga nggak apa-apa. Karena ini nggak ada codingannya nih di luaran. Belum ada codingannya. Jadi untuk yang lain boleh juga nanti memodifikasi ini pun juga boleh. Misalnya musuhnya jadi alien. Boleh miss gak? Boleh apa? Boleh miss gak? Miss boleh. Ada juga nanti miss. Tapi missnya nanti nggak cuma miss ya. Di depannya ada ceritanya dulu. Misalnya kayak gini. Aku mau menemukan harta karun nih. Harta karunnya ada di cave. Nah nanti ada percakapan dulu sebelumnya. Ada animasinya. Kemudian baru nanti masuk ke dalam misalnya kayak Arthur buat gambar cave. Nah nanti si karakternya menyentuh gambar cave atau warna cave, nanti pindah ke level maze-nya. Jadi nggak cuman sekedar
game, tapi ada ceritanya ya. Ceritanya Mister harus bisa memahami dengan jelas apa itu. Oke? Jadi kebayang ya tugasnya nanti ke depan. Boleh nanti tanya-tanya lagi ke Mister, nggak apa-apa. Jangan ada yang sungkan kalau mau nanya-nanya ke Mister ya. Silakan tanya. Ada yang bingung tanya aja. Ada meskipun itu mungkin mungkin bagi beberapa orang pertanyaannya kayaknya ini deh Mister, susah di apa diutarakan. Buat aja screenshot. Nah nanti adik-adik tunjukin aja, Mister aku pingin karakternya kesini loh. Nah nanti jadi Mister, oh kayak gini ya, ntar Mister akan klarifikasi seperti ini kah maksudnya gitu ya. Sir, boleh mes dimodifikasi dengan platformer nggak? Boleh banget, boleh banget, boleh banget Javier. Boleh dimodif platformer ke maze. Setelah melewati suatu maze kemudian dia ada platformer yang lain untuk mencapai bendera atau mencapai si kristal atau mengalahkan musuh pun boleh. Tahu game shooter, kalau bisa buat game shooter nggak apa-apa juga, aman. Jadi nanti ketika kita memainkan game itu jelas nih misinya apa, di depan animasinya seperti apa. Ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. Oke, yang lainnya aman ya. Untuk yang pelajaran malam hari ini dulu, itu kan nanti masih minggu depan kita akan ketemu lagi untuk project-projectnya. Nanti Mister akan coba jelaskan lagi semaksimal mungkin supaya adik-adik juga lebih paham terkait dengan apa yang akan dikerjakan minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu itu adalah waktu untuk mengerjakan project. Jangan khawatir, nggak cuma 1 minggu kok. Boleh bekerja bersama grup. Nanti misalnya aku pingin ini nih grup sama Resi sama Nicholas misalnya, Beatrix sama Adis misalnya, Arthur sama siapa lagi, ini orangnya 10 kan ya, berarti kan genap ya, berarti bisa sepasang. Kalau misalnya ganjil nanti ada yang 3 orang, boleh nggak apa-apa, nanti Mister coba bantuin gabungin. Jadi nanti projectnya adalah project group, atau mau sendiri-sendiri boleh banget, nggak masalah. Nanti tergantung dari adik-adik semuanya gimana di sana, nanti besok kesepakatannya seperti apa. Kan udah, nah kerja kelompok boleh nggak apa-apa, mulai dari sekarang dikoordinasikan kira-kira mau kerja kelompok dengan siapa, di grup aja nggak apa-apa, ngobrol bareng. Ntar Mister akan coba nimbrung. Oke ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan coba berkolaborasi minggu depan. Kalaupun mau nyoba mengerjakan sendiri juga boleh, berkolaborasi boleh. Nanti Mister akan fasilitasi semuanya seperti apa. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Semuanya aman ya? Harapannya aman supaya nanti kedepannya bisa mengerjakan project-projectnya. Oke, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan lagi, Mister akan cukupkan. Oh, ini ngomongin apa sih? You are not English, I am English. I am Indonesian, I am Indonesian. Indonesian. Ini ngomongin suku ya atau kenegaraan nih? Oke ya, kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam hari ini jika belum ada yang ditanyakan. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman atau ada semuanya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan via apapun itu, via message, direct message juga boleh, WA, grup, atau nanti mau berkomunikasi kerja kelompok untuk di grupnya juga boleh, nggak apa-apa, karena 10 orang ya bisa berpasangan masing-masing. Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, kita mau wrap up dulu sebentar. Kita udah belajar terkait dengan kondisi untuk eksplorasi X dan Y-nya. Jadi nanti harapannya dengan kita udah mempelajari terkait dengan koordinat X dan Y, kita bisa lebih improve lagi mengenai fitur-fitur yang akan kita siapkan di game. Contohnya kayak tadi ada trap. Jadi kalau udah di antara range trapnya kita, setelah Kepler lompat, nah itu ada trapnya aktif. Nah itu boleh juga nanti kita akan coba dalami lagi di next meetingnya, bagaimana cara ngeset itu supaya kebayang kalau misalnya mau ada trap project seperti itu juga seperti apa sih cara settingannya seperti apa. Oke, demikian yang bisa Mister sampaikan pada malam hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Adis, Reshen, aman?
Ada mau Orang ditanyakan? lain aku nggak pencet. Apa tuh Arthur? Menangin apa? Itu kenapa kok jadi? Oh, dipencet bendera hijau. Hati-hati ya sama ininya ya, sama eneminya ya. Oke, kalau gitu Mister Dari tadi cukupkan dulu. bisa Pak. Apa tuh? Oke, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik untuk seru-seruan bareng dengan Mister, coding bareng dan buat pengalaman bareng terkait dengan project game yang nantinya akan lebih seru lagi dengan trap-trap yang ada di koordinat yang kita setting bersama minggu depan dan 2 minggu ke depan lagi. Oke, goodbye semuanya. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mister. malam. See you next week, Ya, Mister. bye. Assalamualaikum. Bye, Mister. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister. Bye bye semuanya. Selamat beristirahat.